Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ainun Syamsi, NPM 192121006. Akan bercerita mengenai dongeng Sang Kuryang. Pada suatu hari, ada seekor babi hutan yang sangat kehausan. Ketika dia berada di tengah hutan, dia melihat air yang tergenang di dalam daun keladi. Karena sangat kehausan, dia pun langsung meminumnya. Dan tanpa disadari, ternyata air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Raja Sungging Perbangkara itu adalah seorang yang sangat sakti mandraguna. Setelah itu, 9 bulan kemudian, babi hutan itu melahirkan seorang bayi perempuan. Dan kelahiran seorang bayi perempuan itu didengar oleh Raja Sungging Perbangkara. Raja Sungging Perbangkara sadar bahwa tampaknya babi hutan itu telah meminum air seninya. Dia pun segera ke hutan dan mencari babi hutan serta bayi perempuan tersebut. Setelah menemukan bayi perempuan tersebut, Raja Sungging Perbangkara membawanya pulang ke istana dan memberinya nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, menjadi banyak rebutan para bangsawan, raja, dan juga pangeran. Mereka semua berlomba untuk meminang Dayang Sumbi, tetapi pinangan itu semua ditolak oleh Dayang Sumbi. Karena penolakan tersebut, para pria yang melamar Dayang Sumbi, mereka berperang. Karena adanya peperangan itu, Dayang Sumbi merasa sedih. Dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri ke bukit yang sunyi. Dengan berat hati, ayahnya mengizinkan Dayang Sumbi untuk pergi ke bukit yang sunyi. Namun dia harus ditemani oleh seekor anjing yang bernama Situmang. Dayang Sumbi menghabiskan kesehariannya dengan menenun kain. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, alatnya tersebut jatuh. Lalu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Dia pun berucap tanpa sadar bahwa jika ada yang mengambilkan alat tenunnya, jika dia laki-laki akan dijadikan seorang suami, dan jika dia perempuan akan dijadikan saudara. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat Situmang mengambilkan alat tenunnya. Dia pun merasa lemas dan menyesali perkataannya. Setelah itu, Dayang Sumbi tetap menepati janjinya bahwa dia akan menikahi Situmang. Dan tanpa diketahui bahwa sebenarnya Situmang adalah jelmaan dewa yang dikutuk karena kesalahannya sendiri. Dia pun dikirim ke bumi jadi seekor anjing. Setelah menikah dengan Situmang, tidak beberapa lama Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang sakti mandraguna. Dia sehari-hari biasa berburu dengan ditemani oleh Situmang. Suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati kijang. Sang Kuryang dan Situmang pun pergi ke hutan untuk mencari seekor kijang. Ketika sudah menemukan seekor kijang, Sang Kuryang memerintahkan Situmang untuk mengejar kijang tersebut. Namun ada yang aneh, Situmang kali ini tidak menurut pada Sang Kuryang. Situmang hanya diam saja. Sang Kuryang pun mengancam Situmang bahwa dia akan dibunuh jika dia hanya diam saja dan tidak mengejar kijang tersebut. Situmang pun tetap tidak bergerak. Dia akhirnya dibenturkan kepalanya dengan batu oleh Sang Kuryang karena Sang Kuryang telah kehabisan kesabaran. Setelah itu dibawa pulanglah hati Situmang dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi memasaknya tanpa diketahui bahwa itu sebenarnya adalah hati Situmang. Setelah Dayang Sumbi memakan hati tersebut, Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, kenapa Situmang tidak terlihat menemani Sang Kuryang saat pulang? Setelah itu Sang Kuryang mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Dia bercerita bahwa dia telah membunuh Situmang dan mengambil hatinya. Sontak saja Dayang Sumbi merasa marah sekali kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengambil gayung yang terbuat dari batok kelapa dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang merasa marah sekali karena dirinya menganggap bahwa Dayang Sumbi itu lebih sayang kepada Situmang dibandingkan dirinya. Dia pun pergi dari rumah ke arah timur.
dengan bekas luka di kepala. Dia pun belajar banyak ilmu bela diri dan tanpa disadari memutar balik kembali ke arah daerah di dekat tempat tinggal Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang dikaruniai kecantikan yang abadi dan umur yang panjang oleh dewa berhasil memikat hati Sang Kuryang. Ketika Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi pun merasa terpikat oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi terpikat akan ketampanan dan juga kesaktian Sang Kuryang. Karena sudah terlama tidak bertemu dengan Sang Kuryang, Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa orang yang berhasil memikat hatinya itu adalah ternyata anaknya. Setelah itu, ketika Dayang Sumbi dan Sang Kuryang sudah merencanakan pernikahan, beberapa hari sebelum pernikahan, Sang Kuryang pergi berburu. Ketika akan pergi berburu, Dayang Sumbi menolong Sang Kuryang untuk memasangkan ikat di kepalanya. Ketika sedang memasangkan ikat di kepala Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dia pun langsung tersadar bahwa ternyata laki-laki yang akan menikah dengannya itu adalah Sang Kuryang anaknya. Setelah itu, dia pun menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya dan tidak bisa menikah dengan dirinya. Karena dia tidak bisa menikah dengan dirinya, Sang Kuryang tetap bersikukuh untuk menikah dengan Dayang Sumbi. Tetapi Dayang Sumbi memberikan 2 syarat, bahwa dia harus membangun sebuah kapal yang besar dan juga harus membendung aliran sungai Citarum. Tapi itu semua harus dilakukan dalam waktu 1 malam saja. Sang Kuryang pun menyanggupi persyaratan dari Dayang Sumbi. Setelah itu, pada malam hari Sang Kuryang menebang sebuah pohon yang besar. Tunggul dari bekas pohon yang ditebang oleh Sang Kuryang konon katanya berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul. Setelah itu Sang Kuryang membuat sebuah kapal yang sangat besar dari pohon yang sudah ditumbangnya. Ranting dan dahan yang tidak terpakai ditumpuk oleh Sang Kuryang hingga menggunung. Dan konon katanya tumpukan ranting dan dahan itu berubah menjadi gunung Burangrang. Setelah itu kapal yang akan dibuat oleh Sang Kuryang selesai dibuat. Setelah selesai syarat pertama, Sang Kuryang pun melaju ke syarat yang kedua, yakni membendung aliran sungai Citarum. Dia membendung aliran sungai Citarum dengan bantuan makhluk-makhluk halus yang sudah dia kalahkan. Ketika akan hampir selesai membendung aliran sungai Citarum, Ketika Sang Kuryang hampir selesai membendung aliran sungai Citarum, Dayang Sumbi berdoa kepada dewa agar bisa menggagalkan rencana tersebut. Dewa pun memberikan petunjuk kepada Dayang Sumbi untuk membentangkan kain putih yang sudah ditenunnya. Setelah itu, matahari pun terbit. Alhasil, makhluk halus yang sedang membendung aliran sungai Citarum pun lari berhamburan. Sang Kuryang pun merasa marah karena dia merasa bahwa dia dicurangi oleh Dayang Sumbi. Setelah itu, Sang Kuryang menendang kapal yang sudah dibuatnya hingga tertelungkup. Dan kapal itu konon katanya berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Sekian dongeng Sang Kuryang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.